Hai teman-teman, kali ini saya berada di objek wisata pemandian air panas Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Bogor bagian utara berbatasan dengan Depok, Jakarta, dan Tangerang Selatan. Sambil berlibur dengan anak-anak dan keluarga, saya mencoba untuk mereview pemandian air panas ini. Barangkali ada teman-teman yang belum pernah berkunjung ke sini dan berniat mau berkunjung, barangkali bisa menjadi bahan pertimbangan. Dari Tangerang Selatan atau dari Jakarta atau dari Depok, kita bisa sampai di area ini atau di daerah ini sekitar 1 sampai dengan 1,5 jam. Sekarang saya sudah berada di lokasi parkir, dan untuk masuk parkirnya itu sendiri dengan mengendarai mobil sebesar Rp15.000, dan untuk motor tentunya lebih murah lagi. Setelah bincang-bincang dengan petugas, ternyata di area ini ada 3 objek wisata air panas yang terletak di area yang sama atau berdekatan, atau lebih tepatnya dengan satu area parkir. Yaitu di sebelah kiri ada pemandian air panas Gunung Panjang atau Gunung Kapur, sedangkan di sebelah kanan ada pemandian air panas Tirta Sanita dan Tirta Sayaga. Baik teman-teman, kita coba saja kita masuk ke sebelah kiri, yakni ke pemandian air panas Gunung Panjang atau Gunung Kapur. Inilah pintu gerbang pemandian air panas Gunung Panjang atau Gunung Kapur. Untuk masuknya sendiri kita harus membayar tiket sebesar 15.000 per orang untuk orang dewasa ya. Nah, di sini kita bayar tiketnya, kemudian setelah membayar tiket kita berjalan masuk menuju ke area pemandiannya. Untuk masuk atau untuk menuju sampai di area pemandian, kita harus menaiki jalan setapak ya. Jalannya cukup menanjak teman-teman, tetapi masih aman untuk membawa anak-anak dan keluarga. Dan walaupun jalannya menanjak, di sini tidak licin ya, jadi aman. Kemudian untuk sampai di tempat pemandiannya itu sendiri lebih kurang memakan waktu sekitar 5 menit. Jadi tidak terlalu jauh ya teman-teman. Nah, saat ini saya sudah hampir sampai ke tempatnya. Dan setelah sampai di tempatnya, nanti karcis kita akan diperiksa oleh petugas. Lalu kita bisa langsung masuk ke area pemandiannya. Nah, ini saya sudah berada di area pemandian, cukup ramai ya teman-teman. Di sini terlihat ada beberapa kolam-kolam, baik bervariasi, ada yang kecil, ada yang besar, berada di atas dan di bawah. Kemudian cukup sederhana ya, tradisional, karena ini memang dikelola oleh badan usaha milik desa. Teman-teman sekalian, di sini ada beberapa hal yang unik dari pemandian ini. Keunikannya diantaranya airnya itu berasa asin seperti air laut dan agak kecut ya. Padahal ini terletak di pegunungan, dengan bau kapur dan belerang yang menyengat, karena memang ini bercampur dengan kapur dan yang mengandung belerang ya. Dikatakan oleh petugasnya bahwa air ini mengandung khasiat untuk menyembuhkan atau mengobati beberapa penyakit ya, penyakit kulit ataupun yang lainnya, bahkan dikatakan bisa menyembuhkan penyakit asam urat. Keunikan lainnya adalah dinding dari kolam ini terlapisi oleh kapur yang terbentuk dengan sendirinya. Dan untuk dindingnya sepertinya halus sekali, tetapi walaupun halus tidak licin. Dan di dasar kolam itu terdapat endapan kapur yang halus. Saya melihat beberapa pengunjung sengaja mengambil kapur tersebut untuk jadi bahan luluran. Bahkan ada orang tua yang sengaja melumuri putra-putrinya ya dengan kapur tersebut sampai ke wajah, dan sepertinya ini aman ya. Kalau tidak aman tentu akan dilarang oleh petugasnya. Sedangkan untuk warna air itu sendiri memang tidak jernih, ada yang kelihatan kehijau-hijauan karena mungkin pengaruh endapan, ada juga yang sedikit kebiru-biruan,
dan cenderung berwarna putih atau keruh karena memang bercampur dengan kapur dan belerang. Di bagian kolam yang ini ada yang unik, yaitu ternyata air kolam ini ternyata sebetulnya tidak terlalu hangat atau panas ya, boleh dikatakan dingin. Tetapi untuk yang di pancurannya itu memang cukup hangat untuk mandi. Dan di bagian yang ini, di kolam yang ini ada yang unik, di mana air yang berwarna hijau ini boleh dikatakan airnya dingin ya. Tetapi yang di kotak yang di tengah itu, nah, dalam kotak kecil itu hangat. Jadi kita bisa bergantian berendam di antara air hangat dan air dingin. Selanjutnya mari kita turun ke bawah lagi, dan di sana ada kolam yang lebih besar berada di bawah, dan kelihatannya ini airnya berwarna hijau kebiru-biruan dan tampaknya sedikit lebih bening ketimbang yang paling atas karena bercampur dengan kapur, sedangkan di bawah mungkin kadar kapurnya berkurang. Dan ini kolamnya sedikit lebih besar, jadi bisa dimanfaatkan oleh anak-anak bahkan untuk berenang. Baik teman-teman, kelihatannya anak saya sudah cukup puas di area ini, dan saya selanjutnya akan keluar menuju ke objek wisata pemandian air panas Tirta Sayaga yang berada di sebelah kanan. Nah, ini pintu masuknya. Dan untuk masuk ke sini itu membayar tiket sebesar Rp15.000. Dan ini pintu masuknya. Kita masuk dari sebelah kanan, dan di sini ada 2 orang petugas. Karena ini masih musim pandemi, maka harus menjaga prokes dan dicek suhu. Ya, saya sudah berada di dalam. Nah, di area ini terdapat, selain dari pemandian air panas, terdapat wahana permainan untuk anak-anak. Ada bom kar, ada kereta gantung atau apa itu namanya. Kemudian ada juga permainan helikopter dan yang lain-lain. Tirta Sayaga ini disebut-sebut objek pemandian air panas dengan panorama alam yang indah. Betul sekali. Setelah saya masuk ke dalamnya, di sini terdapat taman-taman yang cukup bagus, asri, dan sepertinya enak sekali untuk digunakan untuk berfoto, selfie maupun berfoto dengan keluarga. Dan di depan tampak ada sebuah gedung bangunan, itu adalah tempat untuk berendam air hangat yang memang di kamar-kamar. Di sana kita bisa berendam dengan khusus di kamar sendiri. Dan untuk masuk ke sana itu kita kembali harus membayar tiket. Ada yang biasa dan ada juga yang VIP. Dan di depan kita itu ada kelihatan semacam bukit es ya, itu berwarna putih. Itu sangat bagus sekali untuk kita berfoto di sana, dan kelihatannya boleh kita berfoto di sana walaupun naik ke atas kelihatannya. Kemudian saya berjalan lagi ke sebelah kanan. Di sana ada pemandian air hangat yang berbentuk kolam luas, tapi khusus untuk anak-anak. Jadi untuk orang dewasa tidak ada kelihatannya. Jadi kalau di sini perbedaannya, kalau tadi di Gunung Panjang ada kolam yang luas bisa digunakan untuk bersama-sama, sedangkan di sini untuk yang luas dan bersama-sama itu hanya diperuntukkan untuk anak-anak. Kolam renang di sebelah kanan yang untuk anak-anak. Untuk masuk ke kolam renang kita kembali harus mengeluarkan tiket khusus untuk berendam anak-anak di sini ya, sebesar 20.000 kelihatannya ya. Kemudian ini cukup luas teman-teman, cukup luas ya, dan areanya berbeda dengan di Gunung Kapur tadi, agak naik. Di sini lebih datar dan agak luas ya.
Di sini kita bisa foto-foto atau cari tempat-tempat yang memang bisa digunakan untuk duduk-duduk bersama keluarga. Udaranya pun terasa segar di sini karena memang ini termasuk wilayah Bogor yang udaranya sudah lebih sejuk dibanding dengan Jakarta. Ya, cukup luas ini daerahnya dan asri sekali kalau untuk berfoto-foto, lumayan. Dan di sini juga saya lihat terdapat ada area yang cukup luas dan ada panggungnya juga. Mungkin sekali-kali ini digunakan untuk hiburan barangkali. Baik teman-teman, kelihatannya sampai di sini review saya. Bagi teman-teman yang penasaran untuk berkunjung ke tempat ini, dipersilahkan. Ya, selamat atau salam hangat dari pemandian air panas Ciseeng Bogor. Dah.